Dan rekam. Saudara sekalian, malam ini kita akan memulai satu topik ya tentang praktek ateisme di dalam keluarga-keluarga Kristen. Tapi saya secara spesifik akan berbicara dengan judul yang sedikit agak berbeda tetapi esensinya sama ya. What is Christian ateis ya. Nah, saudara, kita akan memulai apa itu Christian atheism. Saudara, tema malam ini memang tidak secara khusus membicarakan tentang ateisme, tetapi karena judulnya ada ateismenya, saya akan mengajak saudara untuk menggali sedikit tentang ateisme, supaya kita nanti pada waktu membicarakan ini dengan tema kita lebih cocok ya, masuk dan bisa ada satu sinkronisasi. Saudara, ateisme itu apa sebenarnya? Jadi ateisme itu ada satu paham yang dikatakan oleh Michael Palmer ya, misalkan didefinisikan bahwa itu adalah satu belief, satu kepercayaan bahwa tidak ada Allah. Atau definisi kedua diberikan oleh Julian Baggini, ateisme itu pada faktanya adalah mulai dari hal yang ekstrim sampai simpel, itu berarti sama ya, belief yang dimana tidak ada Allah atau Allah-Allah, bedanya cuma di situ. Jadi intinya saudara, ateisme adalah satu pemahaman yang dipercayai oleh seseorang bahwa sebenarnya di dalam realita kehidupan ini tidak ada Allah atau Allah-Allah atau dewa-dewa atau apapun makhluk supranatural. Jadi intinya di sana. Nah, bagaimana seseorang ini kok bisa mencapai satu pemikiran seperti ini? Jadi kita tidak membahas sejarah ateisme ya. Ateisme ini sesuatu yang sangat panjang sekali, bahkan lebih tua dari kekristenan itu sendiri. Ateisme sudah ada. Banyak orang meragukan keberadaan Allah. Nah, saudara, banyak alasan saudara orang itu bisa menjadi ateis. Mungkin karena memang dibesarkan di dalam lingkungan dan keluarga ateis sehingga dia menjadi ateis, atau di dalam pengalaman-pengalaman hidup orang tersebut dia melihat realita kehidupan, khususnya di dalam masalah problem of evil, ya, penderitaan, kejahatan di dalam dunia ini begitu banyak, sehingga membuat banyak orang meragukan dan berkeputusan untuk membuang Tuhan, bahwa Allah itu tidak ada karena begitu banyak problem. Nah, saudara, hal yang menarik di dalam pemikiran ateisme itu adalah ternyata ateisme ini muncul, saudara, di dalam abad sekarang ini ya. Menurut Kerry Walters di dalam bukunya, ateisme ini justru banyak di dalam negara-negara yang makmur, yang sehat, yang memiliki angka kelahirannya rendah, ya, yang orang-orang yang lebih terpandang, terdidik, dan lebih demokratik. Jadi justru di negara-negara Eropa yang dulu sangat dipengaruhi oleh kekristenan, termasuk negara Asia, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya, kebanyakan dari mereka itu tidak percaya akan keberadaan Allah. Jadi ini satu fakta yang mengejutkan sekali, bahwa Kerry Walters mengatakan bahwa ateisme ini satu fenomena yang worldwide ya, seluruh dunia hampir semua ada orang-orang yang berpandangan ateisme. Nah, sekarang kita akan lihat ternyata oleh para ateis sendiri, ateisme itu dibagi menjadi dua kelompok, saudara. Nanti kita akan melihat korelasinya ini dengan tema kita pada malam hari ini. Ini penting ya, ini penting dua istilah ini. Saudara, yang pertama, para ateis menggolongkan ada yang disebut dengan negatif ateism, kadang disebut dengan weak ateism atau implicit ateism, kadang disebut dengan soft ateism. Nah, orang-orang yang masuk di dalam golongan ini itu orang-orang yang menyangkali keberadaan Allah, tetapi tanpa disengaja, saudara, tanpa ia sadari. Jadi ini agak membingungkan, mana mungkin orang menyangkali keberadaan Allah tanpa dia sengaja. Nah, mereka menggolongkan misalkan bayi atau anak-anak. Ya, bayi atau anak-anak itu tidak ada pemikiran tentang Allah di dalam pikiran mereka. Termasuk adalah orang-orang yang mengalami amnesia atau demensia, yang lupa segala sesuatu, bahkan dirinya sendiri lupa siapa namanya, dan Allah pun itu hilang dalam ingatannya, ya, karena kecelakaan atau karena faktor usia dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya dikategorikan sebagai negatif ateisme
Orang-orang yang tidak lagi memikirkan Allah, tetapi tidak disengaja, tanpa ia sadari. Nah, kebalikannya pasti positif ateism, strong atheism, explicit atheism, hard atheism adalah orang-orang yang pernah mendengar tentang Allah, ya, tetapi dengan sengaja menyangkali atau menolak keberadaan Allah. Jadi saudara, di dalam posisi positif ateism inilah saudara, ini yang paling banyak terjadi di dalam realitas kehidupan ini. Karena sebenarnya ketika orang itu mulai bertumbuh dewasa, tidak ada orang itu yang tidak pernah mendengar tentang Allah. Ya, karena Tuhan itu telah menanamkan di dalam setiap batin manusia itu tentang perasaan akan Allah, yang oleh teologi reform dikenal dengan sensus divinitatis. Semua orang itu tahu akan keberadaan Allah, tetapi sengaja disangkali, sengaja ditolak. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kita golongkan sebagai positif ateism. Saya minta saudara menghafal dua definisi ini, karena ini nanti akan dipakai terus di dalam penjelasan di belakang. Maka ateism ini saudara, ketika orang itu dengan sengaja menyangkali keberadaan dan menolak keberadaan Allah, kita dapat mengatakan bahwa ateism ini sebenarnya adalah suatu worldview. Saya ingin menjelaskan sedikit ini karena penting. Jadi worldview itu apa? Saya kutipkan definisi terbaik dari James Sire ya di dalam bukunya The Universe Next Door. Saudara, worldview itu ada satu komitmen, satu orientasi dari hati, kecenderungan hati yang kita pegang di dalam hidup kita, saudara. Nah, satu komitmen ini, satu pandangan hidup ini, satu nilai-nilai hidup ini, itu bisa benar, maybe true, bisa benar, bisa sebagian salah, bisa semuanya salah. Jadi namanya worldview ini tidak selalu benar, bisa keliru, bahkan melawan Tuhan, seperti ateism. Dan worldview ini, saudara, bisa kita pegang nilai-nilai ini, ya, pandangan hidup ini bisa kita pegang secara sadar, consciously, atau secara tidak sadar, subconsciously. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita sebenarnya memiliki satu pandangan hidup, tapi kita tidak menyadari, atau kita bisa memegangnya itu secara konsisten atau tidak konsisten. Makanya kadang-kadang orang bisa tidak konsisten. Nah, ini penting saudara, maka tema kita ini malam ini cukup unik. Kok bisa Kristen dan ateisme jadi gabung jadi satu? Ini adalah dua worldview yang berbeda, bahkan bertentangan. Ya, ini bisa terjadi karena faktor inconsistently. Kita jadi orang Kristen tidak konsisten memegang iman kita. Maka nanti muncul yang namanya istilah Christian atheism. Jadi saudara, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada orang yang tidak memiliki worldview. Anda memiliki worldview, saya juga memiliki worldview. Pertanyaannya, apakah worldview kita benar? Apakah kita memegangnya dengan kokoh? Memegangnya dengan konsisten di dalam hidup kita? Nah, itu menjadi pertanyaan ya. Jadi tidak ada orang yang tidak memiliki worldview. Ateisme adalah salah satu contoh worldview yang dipegang oleh banyak manusia. Evolusionisme itu juga worldview. Materialisme itu juga worldview. Termasuk kekristenan sendiri itu adalah sebuah worldview. Jadi saudara, ini penting sekali fondasi bagi kita ketika kita mau membahas tema pada malam hari ini tentang Christian atheism atau praktek-praktek ateisme di dalam keluarga Kristen. Ya, ini ketika berbicara tentang ateisme itu adalah sebuah worldview, pandangan hidup, nilai-nilai hidup, kecenderungan hati. Nah, untuk itulah saudara, karena ateisme ini sebuah worldview, saudara, kaum ateis ini juga mencetuskan pemikiran mereka tentang ateisme di dalam sebuah pengakuan iman. Jadi kalau kita itu punya pengakuan iman rasuli, mereka kaum ateis juga mempunyai kredonya sendiri. Saya percaya bahwa alam semesta ini dari dulu ya seperti ini dan sampai selama-lamanya akan seperti ini. Dan saya percaya bahwa tidak ada realitas lain, baik yang ilahi ataupun yang apapun itu ada. Tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada arti di dalam hidup ini. Ya, tidak ada peristiwa atau pengalaman baik secara individu maupun secara kitab suci,
di mana ada realitas supranatural yang dapat dinyatakan. Jadi menolak Allah itu ada, menolak Allah itu berfirman, ya. Kosmos itu adalah batasan dari pengalaman kita. Pengalaman-pengalaman yang bersifat fisik, di luar itu tidak ada pengalaman rohani apa-apa. Nah, dan berikutnya di dalam kredo daripada ateis, saya cuma cuplikan 3 ya, ada banyak sebetulnya. Dia mengatakan bahwa kehidupan manusia itu tidak memiliki arti terlepas dari hidup itu sendiri, ya. Bahwa tidak ada tujuan di dalam hidup, tidak ada tujuan di dalam, tidak ada tujuan untuk hidup, ya. Sementara ada tujuan di dalam hidup, tetapi tidak ada tujuan untuk hidup. Jadi tidak ada ultimate justice, tidak ada anugerah Allah untuk keselamatan, tidak ada providensi pemeliharaan Allah atas alam semesta dan hidup manusia. Jadi saudara, ini sebagian dari kredo daripada pandangan ateisme. Maka dapat disimpulkan saudara, secara substansi, secara hakikat, ajaran ateisme dengan kekristenan ini sebenarnya 2 worldview yang bertentangan saudara. Bukan sekedar berbeda tapi sangat bertentangan. Christian worldview mengajarkan ada Allah yang berpribadi, Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan, Allah yang berprovidensi mengatur alam semesta, Allah yang berdaulat atas hidup manusia. Ateisme mengatakan tidak ada Allah, tidak ada providensi, tidak ada segala sesuatu yang bersifat supranatural, hidup kekal dan sebagainya. Jadi sebenarnya kedua worldview ini, cara pandang, nilai-nilai, pandangan hidup ini tidak mungkin bisa dipersatukan, saudara. Ini seperti air dan api yang tidak bisa menyatu. Tetapi saudara, malam ini kita akan belajar satu realita kehidupan yang agak aneh, saudara. Yaitu kita akan berbicara tentang Christian ateism. Ya, ini judul yang agak aneh. Christian mestinya tidak ateis, ateis ya mestinya bukan orang Kristen. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang praktek-praktek ateisme di dalam keluarga Kristen. Christian ateism. Apa ini saudara? Nah, saya akan memberikan 2 definisi untuk menjelaskan topik kita pada malam hari ini. Definisi pertama saya sebut sebagai Christian ateism di dalam arti absolut, di dalam arti yang mutlak. Jadi saudara, Christian ateism di dalam arti ini adalah orang-orang Kristen yang mengakunya Kristen ke gereja, bahkan mungkin pelayanan, bahkan mungkin jadi hamba Tuhan sekalipun, tapi sesungguhnya saudara, orang-orang seperti ini adalah serigala berbulu domba. Sesungguhnya jiwanya itu adalah orang ateis. Jiwanya itu tidak pernah ada Allah. Jiwanya belum mengalami kelahiran baru kembali. Maka orang-orang seperti ini saya katakan adalah orang Kristen yang palsu. Orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, mungkin diberkati juga di gereja dan sebagainya, tetapi sebenarnya bukan orang percaya. Nah, ada satu fakta sejarah yang mengerikan saudara. Mungkin saudara bertanya, apa ada orang seperti ini? Ada. Bahkan orang itu adalah seorang hamba Tuhan, ya. Nah, orang itu bernama Jan Meisler, ya. Nah, orang ini hidup kira-kira ya setelah masa reformasi, jadi sudah beberapa ratus tahun di belakang kita. Dia ini seorang pendeta ateis, saudara. Aneh lagi ya istilah pendeta kok ateis, ateis kok pendeta. Tapi inilah fakta realita di dalam kehidupan. Melayani sebuah jemaat di Prancis selama 40 tahun dan tidak ada seorang pun tahu dia adalah seorang ateis. Jadi dia selama hidup itu menulis sebuah buku yang berjudul Testamen, kesaksian. Ditulis secara rahasia sampai akhirnya buku itu diterbitkan setelah dia mati, saudara. Jadi baru orang kaget, baru tahu ternyata pendeta yang melayani mereka ini seorang ateis yang berpendapat konsep tentang Allah, khususnya Allah di dalam iman Kristen, itu palsu. Tidak ada itu sebetulnya. Tapi juga bukan palsu, melainkan satu pemahaman yang berbahaya. Saudara, Jan Meisler ini mungkin kita tidak pernah dengar ya namanya. Tapi orang ini
yang akhirnya setelah bukunya diterbitkan, membuat heboh di Prancis. Inilah yang mempengaruhi para ateis-ateis ngetop berikutnya, Denis Diderot, Baron Holbach, termasuk Voltaire dan sebagainya. Jadi luar biasa ya, pendeta ateis justru yang mempengaruhi ateis sejati. Nah, jadi saudara, inilah pengertian di dalam absolute sense. Orang yang kelihatannya Kristen, tapi sesungguhnya jiwanya adalah ateis. Nah, sekarang Christian atheism di dalam arti relative sense, arti yang relatif. Saya mendefinisikan seperti ini, satu kondisi atau keadaan di mana seseorang Kristen, orang Kristen itu berpikir atau memiliki cara berpikir, berperilaku, memiliki satu tingkah laku seperti orang ateis di dalam hidupnya sehari-hari. Jadi dia bukan orang ateis, saudara. Kalau saudara tanya kepada orang ini, kamu percaya Tuhan? Loh, percaya, saya tiap minggu ke gereja. Saya mungkin setiap minggu melayani dan sebagainya. Tapi cara berpikirnya, perilakunya seperti orang ateis. Artinya, ya Tuhan tidak ada di dalam hidupnya, saudara. Dan seringkali orang-orang seperti ini tidak menyadari keberadaan atau kondisi yang dia jalani. Tidak sadar. Maka seperti orang negatif ateisme yang tadi saya sebutkan. Seperti bayi yang tidak sadar akan keberadaan Allah. Nah, saudara, orang-orang seperti ini adalah kebalikan dari absolute sense. Orang ini bukan ateis sebenarnya, saudara. Dia adalah anak Tuhan. Tapi tingkah lakunya, perilakunya, itu cara berpikirnya seperti orang ateis. Ya, karena namanya seperti itu berarti bukan identik, tetapi mirip orang ateis. Allah itu tidak nampak di dalam hidupnya. Relasi dengan Allah itu tidak muncul di dalam kehidupannya ataupun di dalam kehidupan keluarganya. Saudara-saudara, ini jadi pertanyaan ya. Maka apa mungkin orang Kristen kok jadi ateis? Jawabannya adalah jelas tidak mungkin, saudara, di dalam konteks positif ateisme. Karena positif ateisme adalah orang yang dengan sengaja menentang Allah, melawan Allah, menolak Allah, keberadaannya. Tetapi saya mengatakan sangat dimungkinkan orang-orang Kristen sejati, anak-anak Tuhan, tidak disadari bisa menjadi negatif ateisme. Tanpa sadar, dia seperti orang, hidupnya seperti orang ateis yang membuang Allah di dalam segala aspek kehidupannya. Di dalam pekerjaannya, Allah tidak hadir. Di dalam kehidupan berkeluarga, Allah tidak hadir. Di dalam kehidupan bermasyarakat, Allah tidak ada. Ya, tapi minggu ke gereja, saudara. Nyanyi, puji Tuhan, kasih persembahan, bahkan mungkin aktif melayani. Nah, saudara, ini satu fenomena yang unik ya. Maka saya memberikan orang-orang seperti ini dengan gelar Christian atheism. Orang Kristen tapi yang mirip seperti hidupnya orang ateis. Jadi kesimpulannya itu seperti ini, saudara. Secara status ya, secara hakikat, orang Kristen sejati itu tidak mungkin bisa menjadi ateis di dalam arti philosophical atheism atau positif atheism, orang yang sengaja melawan Tuhan. Tetapi setiap orang Kristen yang tidak hati-hati di dalam kehidupannya, dia sangat rentan hidup berperilaku menjadi practical atheism. Jadi orang ateis yang praktis sehari-hari. Ya, orang Kristen yang praktis di dalam kehidupannya seperti orang ateis. Saudara, apa mungkin seperti ini? Kita mau dengarkan satu kutipan dari Paul Ramsey ya. Paul Ramsey mengatakan, ateisme itu bukan hanya theoretical ya, klaim teori yang dibuat oleh exceptional rebels atau pemberontak-pemberontak seperti Friedrich Nietzsche, Denis Diderot, macam-macam para filsuf yang melawan Tuhan. Bukan, saudara. Ateisme itu sekarang practical possibilities for countless men. Satu kemungkinan praktek dari ribuan atau jutaan orang yang countless, yang tidak bisa dihitung. Dan bahwa kemungkinan ini praktikal atau kultural ateisme, ya, entah itu ateisme praktikal atau ateisme bersifat kebudayaan,
telah muncul di dalam zaman kita post-Christian age, zaman setelah Kristen. Jadi kita ini sekarang hidup di dalam satu masa yang disebut post-Christian age, zaman post-Christian, sesudah kekristenan. Artinya kekristenan itu dianggap sudah mulai luntur pengaruhnya. Atau istilah lain kadang-kadang disebut dengan postmodernism. Nah, yang dimana kemerdekaan dan imanentisme itu meliputi segala bidang kebudayaan. Manusia mau bebas dari Allah, independence, dan imanen, tidak ada yang transenden, ya. Tidak ada yang bersifat supranatural, semuanya bersifat horizontal, imanen. Nah, ini saudara, kalimat yang saya garis bawah ini mengerikan, including, termasuk di dalam pendapat penulis di dalam hal religion. Jadi saudara, kalimat ini ingin mengatakan ateisme itu jangan dipikir suatu theoretical claim yang dikatakan oleh para pemberontak-pemberontak yang melawan Tuhan, para filsuf-filsuf yang melawan iman Kristen. Tapi ini sudah masuk ke dalam segala bidang kehidupan kita, termasuk di dalam religion. Entah religion apapun, termasuk kekristenan itu sendiri. Ini satu peringatan yang penting untuk kita terus ingat, saudara. Jadi jangan pikir kalau saya sudah ke gereja, saya pasti jadi orang Kristen yang tidak tercemar oleh Christian ateisme ini. Belum tentu. Maka sekarang kita akan melihat, saudara, mengapa di dalam banyak keluarga-keluarga Kristen kita melihat satu fenomena Christian ateisme ini muncul, tapi tidak sadar, ya. Kalau sudah tanya pasti mereka menyangkali, saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Nah, saudara, saya memikirkan ketika mempersiapkan bahan ini, di dalam perenungan saya memberikan beberapa penyebab utama, ya, menurut saya, kenapa di dalam banyak keluarga-keluarga Kristen sekalipun muncul fenomena Christian ateisme. Yang pertama, saudara, kemungkinan keluarga tersebut, dalam hal ini mungkin orang tuanya, suaminya, atau istrinya sebagai pemimpin keluarga adalah seorang petobat yang baru, atau orang individual, bukan satu keluarga, individu-individu yang baru bertobat, yang belum mengerti tentang iman Kristen yang sejati. Jadi boleh katakan ini adalah orang-orang yang masih bayi secara rohani. Ya, mereka kok cara berpikirnya masih seperti di dalam agama yang lama. Cara berpikirnya seperti orang yang belum mengenal Tuhan, seperti orang yang belum bertobat. Nah, saudara, memang ini bukan satu jaminan, ya. Banyak orang-orang petobat baru yang akhirnya justru cepat bertumbuh. Imannya itu begitu nyata, cara berpikirnya berubah total, dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa jadi patokan orang yang petobat baru pasti akan jadi Christian ateisme. Belum tentu. Kita ingat Paulus, saudara, pertobatannya begitu radikal, sampai dia di dalam waktu yang singkat, dia langsung memiliki satu pemahaman tentang iman Kristen yang luar biasa. Tapi ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa muncul banyak orang Kristen kok hidupnya seperti orang ateis. Mungkin dia seorang petobat yang baru, belum mengerti banyak hal. Tetapi saudara, sebaliknya, kedua, ini yang mengerikan. Orang ini bukan petobat baru, dia orang Kristen yang sudah lama bertobat. Tetapi orang-orang seperti ini di dalam keluarga tidak memiliki sebuah Christian worldview yang utuh. Saudara, Christian worldview ini penting luar biasa, saudara. Kan tadi James Sire mengatakan, inilah yang menggerakkan kita. Inilah yang menjadi satu drive di dalam hidup orang percaya. Kalau worldview kita itu beres, dikuasai oleh Christian worldview yang benar, dikuasai oleh nilai-nilai Alkitabiah yang kuat, hidup kita pasti beres, saudara. Hidup kita pasti menyenangkan Tuhan. Hidup kita tidak mungkin melenceng jauh dari jalan Tuhan. Tetapi banyak keluarga di dalam keluarga-keluarga Kristen ini menjadi orang Kristen dalam tanda petik ala kadarnya, saudara. Ya ke gereja, tetapi ya seperti itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun terus seperti itu, sehingga tidak terbentuk satu Christian worldview di dalam pikiran orang-orang seperti ini, mulai dari suami dan istri, akhirnya menurun dan menular kepada anak-anak mereka. Sehingga keluarga-keluarga seperti ini
tidak ada satu nuansa kekristenan, tidak ada satu nuansa rohani di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Nah, keluarga-keluarga seperti ini seringkali tidak bisa mempraktekkan, mengintegrasikan iman yang dia percayai, firman yang dia dengar setiap minggu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengar khotbah, saudara. Tapi setelah pulang, hilang semua firman Tuhan itu. Jadi ini adalah kategori orang Kristen yang sudah lama bertobat, tetapi tidak mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian yang signifikan. Cara berpikirnya tidak ada bedanya dengan orang duniawi. Melihat problem, menganalisa masalah kehidupan, memakai cara-cara pikir yang bersifat duniawi. Saudara, fenomena ini ya, jangan saudara pikir baru muncul abad ke-20, saudara. Di dalam zamannya Paulus ini sudah ada, saudara. Itulah sebabnya Paulus ngomong, 1 Korintus 3 ayat 1, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi yang dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Bayangkan, saudara, ini satu jemaat gereja mula-mula yang suratnya itu dimasukkan jadi kanon di dalam Alkitab kita, saudara. Jemaat Korintus. Dan Paulus mengatakan satu kalimat yang sangat memalukan seperti ini. Aku tidak bisa ngomong kepada kamu sebagai spiritual man, tetapi aku hanya bisa ngomong kepada kamu dengan konteks worldly man, manusia duniawi, saudara. Bayangkan, saudara. Ini ada satu hal yang masuk di dalam kategori kedua. Banyak orang-orang Kristen yang kalau diajak ngomong secara rohani, tidak bisa. Pemikirannya terus kepada kecenderungan cara berpikir duniawi, melihat tujuan hidupnya, melihat nilai-nilai hidupnya, menganalisa problem, membuat keputusan dalam hidupnya. Semua itu di dalam konteks duniawi. Di mana Allah? Tidak ada, saudara. Ya Allah nanti muncul minggu depannya pada hari Minggu di tengah-tengah ibadah. Setelah ibadah bubar, ya Allahnya bubar juga dalam hidupnya. Jadi ini adalah orang tipe kedua atau kelompok penyebab kedua. Kenapa banyak orang Kristen ateisme? Karena dia tidak bertumbuh, cara berpikirnya Christian worldview tidak ada, sehingga tidak ada satu korelasi antara hidup realitas sehari-hari dengan iman yang dia percayai. Dia tidak bisa mengintegrasikan, saudara. Ketiga, ada kelompok penyebab, yaitu yang saya sebut sebagai banyak orang Kristen berpikir secara dualisme, ya, dikotomi dualisme, pertentangan dua hal, iman, hal-hal yang menyangkut rohani, hal-hal yang menyangkut iman, itu wilayah gereja dan pelayanan, yaitu entah itu hari Minggu atau ketika saya rapat berbicara tentang pelayanan, saya boleh memikirkan tentang hal-hal rohani. Tetapi di luar gereja, di luar pembicaraan hal-hal rohani, Allah itu tidak ada, saudara. Allah itu tidak muncul di dalam hidupnya. Nah, ini disebut orang-orang yang berpikir secara dualisme. Ya, jadi Allah itu hanya khusus untuk hal-hal pelayanan, pekerjaan, keluarga, tidak ada. Jadi saudara lihat, orang-orang seperti ini itu ketika membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya, pasti tidak pernah menyertakan Allah. Misal, saudara, banyak orang tua ya berpikir, ya pokoknya anakku sudah ke gereja, sudah baik, ya sudah cukup. Bagaimana dia studi? Bagaimana dia mencari teman hidup? Banyak orang tua tidak masuk, tidak memikirkan sampai ke dalam wilayah ini. Lah, itu kan bukan wilayah rohani. Bagi studi dia, nanti dia menikah dengan siapa. Nah, itulah sebabnya banyak orang tua begitu ceroboh di dalam hal-hal seperti ini. Akhirnya menjadi permisif. Anaknya menikah dengan orang yang tidak seiman, tidak masalah. Kan itu bukan urusan rohani. Nah, saudara ngerti ya? Allah menghilang di dalam banyak dimensi kehidupan orang-orang seperti ini. Jadi ini ada satu hal yang mengerikan sekali, saudara, kalau kita melihat realitas hidup ini dengan kacamata dualisme.
Dan yang keempat, saudara, apa penyebab munculnya Christian ateism di dalam keluarga-keluarga Kristen? Saudara, ini semua adalah rentetan penyebab ya. Bisa muncul satu, bisa dua, bisa tiga, bisa muncul semuanya. Saudara, saya menemukan yang keempat, banyak keluarga-keluarga Kristen ini jarang sekali atau bahkan tidak pernah, saudara, tidak pernah membicarakan, mendiskusikan hal-hal yang bersifat rohani atau theological. Wacana pembicaraan hal-hal rohani atau pembicaraan yang bersifat theological. Jadi saya mengatakan theological discourse ini bukan berarti seorang ayah harus bisa khotbah kepada anaknya, tidak. Seorang ayah harus menguasai teologi sistematika, juga tidak. Tetapi saudara, di dalam keluarga-keluarga seperti ini, pembicaraan rohani itu tidak pernah ada di dalam kehidupan keluarga. Jadi begitu bubar dari gereja, ya sudah wis, pergi ke mall, makan sendiri-sendiri, sudah tidak ada pembicaraan. Tadi khotbahnya apa yang kamu dapat? Apa yang tadi diajar oleh remaja? Lause sekolah minggu tadi ngajari apa? Tidak ada, saudara. Hilang. Allah itu pokoknya ibadah, bubar, Allahnya bubar semua, saudara. Dan tidak ada satu keinginan, kerinduan di dalam keluarga-keluarga Kristen ini untuk belajar dan mengerti firman Tuhan. Tidak ada, saudara. Maka tidak pernah ada satu bimbingan dari orang tua kepada anak tentang pengenalan mereka kepada Allah. Bagaimana orang tua bisa membimbing anak kalau mereka sendiri tidak bertumbuh dan tidak mengenal firman Tuhan? Jadi ya sudah, kehidupan satu keluarga yang bergulir dari minggu ke minggu tanpa ada kehadiran dan nuansa rohani di dalam kehidupannya. Saudara, sebenarnya ya, ada satu waktu di dalam keluarga yang baik, waktu yang baik untuk berbicara hal-hal rohani kepada anak di dalam pembicaraan keluarga. Menurut saya itu salah satunya waktu kita makan, saudara. Jadi biasakan makan itu bersama, jangan papa makan sendiri, mama makan sendiri, anak makan sendiri. Namun biasakan makan bersama, dan dalam acara makan itu kita bisa berbicara tentang hal-hal rohani. Dan membicarakan hal rohani itu tidak mesti serius ya, mesti alisnya berkerut-kerut serius, tidak. Kita bisa pakai momen-momen di mobil, ketika kita pergi keluar kota, kita berbicara tentang Allah, kita mau tahu pertumbuhan pengenalan mereka tentang Allah seperti apa anak-anak kita. Nah, ini yang jarang atau bahkan tidak ada di dalam banyak keluarga Kristen, saudara. Saudara, saya mengutipkan perkataan dari seorang Puritan John Flavel ya di dalam bukunya The Mystery of Divine Providence. Dia memberikan satu nasihat yang baik, saudara. Saya memberitahu kamu untuk mempertimbangkan ya satu sarana yang efektif untuk merenungkan providensi. Yaitu apa? Supaya itu mengalahkan dan menekan ini, saudara, natural atheism that is in your heart. Jadi saudara, Flavel mengatakan di dalam hati setiap manusia itu ada bibit alami ateisme di dalam hati setiap manusia. Ini mengerikan, saudara. Bagaimana kita bisa menekan bibit ateisme di dalam diri kita? John Flavel mengatakan, renungkan providensi Allah di dalam hidup kita setiap saat. Itu adalah cara yang paling efektif untuk mematikan, membunuh bibit ateisme di dalam hati kita. Jadi saudara, kalau kita itu tidak pernah membicarakan hal rohani dengan keluarga kita, tidak pernah mendiskusikan tentang Allah, tidak pernah kita membimbing kerohanian anak-anak kita, maka jangan kaget, saudara. Natural atheism, bibit ini tumbuh lebih kuat di dalam hati mereka. Nanti sebentar akan saya bahas ini. Nah, jadi saudara lihat, maka di dalam poin inilah, saudara, banyak keluarga tidak bertumbuh. Orang tua tidak pernah mengajak anak untuk berdiskusi, membicarakan tentang hal rohani. Akhirnya keluarga ini pelan-pelan menjadi keluarga Christian atheism. Minggu ke gereja, tapi di luar itu Tuhan menghilang dalam keluarga. Dan kelima, penyebab Christian atheism adalah
Ini yang juga mengerikan, saudara. Banyak keluarga Kristen terbawa spirit zaman, materialisme, mengejar hedonisme, kenikmatan-kenikmatan, pengaruh sekularisme, pengaruh zaman yang membuat pikiran kita itu membuang Tuhan. Termasuk adalah filsafat relativisme. Sudahlah, enggak usah jadi orang Kristen terlalu ini, nanti kamu sok suci, terlalu fanatik, macam-macam. Ini semua adalah spirit zaman, termasuk postmodernism yang mengajarkan kebenaran itu enggak ada yang mutlak. Ya, iman Kristen itu enggak ada yang mutlak juga. Dan pluralisme dan sebagainya mengajarkan tidak ada agama satu yang paling benar, semua agama itu benar. Saudara bayangkan ya, kalau keluarga-keluarga Kristen itu menganut worldview, ini juga semua worldview, saudara. Keluarga-keluarga Kristen menganut worldview yang salah seperti ini, jangan kaget keluarga kita menjadi keluarga Christian atheism, saudara. Kita berpikir ya ke gereja dia cuma satu bagian ibadah. Masa saya jadi orang gak beragama? Ya minggu saya ke gereja. Tapi apakah engkau percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Oh, belum tentu. Agama lain juga menyelamatkan. Apakah kamu percaya bahwa Allah kita satu-satunya Allah yang benar? Belum tentu. Kebenaran itu adalah sesuatu yang bersifat relatif dan sebagainya. Jadi saudara lihat ya, banyak orang Kristen karena worldview-nya tidak terbentuk, mengejar materialisme, materi yang paling utama dalam hidup. Akhirnya pelan-pelan Tuhan terbuang di dalam kehidupannya. Ini spirit zaman, saudara, selalu mengekor, selalu mengikuti iman Kristen kapanpun, sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Jadi setiap zaman, kekristenan itu selalu menghadapi tantangan yang berbeda-beda, termasuk zaman kita post-Christian age ini. Nah, Harry Blamires ya di dalam bukunya The Christian Mind mengatakan, sebagai makhluk yang berpikir, orang Kristen modern sekarang itu telah tersungkur, terjerembab ke dalam sekularisasi. Dia menerima agama, menerima moralitas, menerima penyembahan, menerima culture spiritual, tetapi dia menolak religious view of life. Dia menolak artinya pandangan iman Kristen tentang kehidupan itu. Ya, jadi saudara, ini satu spirit sekularisme yang sudah merasuk ke dalam berbagai bidang kehidupan, cara berpikir kita, termasuk banyak orang Kristen yang akhirnya berpikir seperti ini, saudara. Ini mengerikan sekali. Ketika kita jatuh kepada pemikiran worldview yang salah seperti ini, Tuhan pasti akan terhilang dari kehidupan keluarga kita. Ya, jadi saudara jangan berpikir ini cuma terjadi kepada kita sebagai orang tua. Nah, sebentar lagi kita akan berbicara tentang ini di dalam kehidupan keluarga anak-anak kita. Jeremiah Burroughs, seorang Puritan, di dalam bukunya Treatise on Earthly Mindedness, dia mengatakan ada beberapa hal ya. Yang ketiga, mengapa orang jatuh kepada spirit zaman seperti ini? Jeremiah Burroughs mengatakan ada hal ketiga, bahwa hal-hal seperti ini itu adalah hal yang paling cocok kepada hati manusia. Tidak heran mereka memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, materialisme, hedonisme, dan sebagainya. Tidak suka dikekang oleh kebenaran firman Tuhan. Kok jadi orang Kristen kok dibatasi sih? Gini tidak boleh, gitu tidak boleh, gini salah, gitu salah. Ini adalah prinsip ajaran relativisme, postmodernisme. Maka Burroughs ratusan tahun yang lalu, seorang Puritan, sudah mengingatkan, manusia paling senang hal-hal seperti ini. Tidak suka diikat oleh firman Tuhan, mau jadi orang bebas, maka terus yang dipikirkan adalah earthly things, hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, saudara-saudara, jangan berpikir ya, ini semua ada fenomena yang terjadi hanya kepada orang-orang yang seumuran dengan kita, orang yang sudah dewasa berkeluarga. Ini adalah satu spirit zaman yang justru banyak menghantam anak-anak kita yang sekarang mulai bertumbuh menjadi remaja. Saudara sebagai orang tua harus sadar ini loh. Saudara sebagai orang tua harus mulai aware loh. Ini bukan main-main loh. Anakmu itu sedang dibentuk oleh spirit zaman
dia mau jadi apa kalau saudara tidak memperlengkapi dia dengan firman Tuhan. James Emery White di dalam Mid Generation Set, dia mengatakan, saudara, mengutip seorang yang bernama Kathy Lynn Grossman, menyimpulkan bahwa banyak orang sekarang itu bukan hanya sekedar menjadi orang sekular, bahkan mereka tidak berpikir tentang agama dan menolaknya. Mereka bukan memikirkan tentang agama dan menolaknya, bahkan mereka sama sekali tidak memikirkan tentang hal itu. Jadi saudara lihat ya, generasi-generasi kita di bawah yang disebut dengan Generation Z ini, sekarang itu hidup berbeda dengan kita cara berpikirnya. Maka saudara, banyak keluarga, kalau kita tidak sungguh-sungguh menghadirkan Allah, menghadirkan suasana rohani di dalam keluarga kita, maka generasi kita ini bisa menjadi generasi yang terhilang, saudara, anak-anak kita. Ini generasi Z ini orang yang lahir tahun 96 sampai 2010. Jadi kalau sekarang ya umurnya 20-an, kalau lahirnya tahun 2010 ya baru berumur kira-kira 12 tahun ya. Ini ada generasi yang muncul baru di belakang kita, anak kita, dan saudara biasa saja anggap itu remeh. Mereka hidup di dalam dunia yang berbeda dengan kita, dengan segala gadget dan macam-macamnya. Mereka hidup betul-betul sekarang di dalam pola pikir yang sekular luar biasa, saudara. Inilah penyebab Christian atheism. Ketika Allah itu tidak hadir, keluarga itu pun tidak akan pernah ada Allah di dalamnya. Jadi James Emery White mengatakan di dalam bukunya, betul banyak orang di dalam generasi Z ini masih percaya keberadaan Allah. Ya, dia melakukan survei kira-kira 78%. Ini tentunya survei di luar negeri ya, di Amerika. Tetapi kurang dari separuh di antara 78% ini yang menghadiri ibadah hari Minggu. Cuma sekitar 41%, saudara. Yang ngakunya orang Kristen Allah ada 78%. Tapi yang masih ke gereja cuma 41%. Dan di antara 41% ini hanya 8% yang mau mengakui pemimpin rohani sebagai role model di dalam hidup mereka. Lalu yang lainnya, siapa role modelnya? Yaitu penyanyi-penyanyi Amerika, bintang-bintang film Hollywood, itu role model mereka, saudara. Dan saudara sedang berhadapan dengan zaman seperti ini, saudara. Bahkan dikatakan di dalam survei Harvard Crimson ya, Pew Reports, satu yayasan bernama Pew ini mengatakan, orang-orang seperti ini tidak kelihatan akan bertumbuh lebih rohani pada saat mereka menjadi lebih tua atau ketika mereka bertambah usia. Jadi saudara, kalau kita membiarkan anak kita ya di dalam keluarga ini dengan satu nuansa Christian atheism seperti ini, biar masih kecil, enggak apa-apa, enggak usah diajari, nanti dia gede ngerti sendiri. Saudara salah langkah. Pada waktu mereka dewasa ya, mereka selamanya enggak akan cari Tuhan. Pada waktu mereka bertumbuh, bertambah usia, selamanya mereka tidak akan menjadi orang yang rohani, saudara. Karena kita telah menciptakan satu suasana Christian atheism di dalam keluarga kita. Tidak ada Tuhan, tidak ada pembicaraan rohani, tidak ada kehadiran Allah. Bahkan ketika mereka mulai bertumbuh, mereka tidak mengerti dengan siapa mereka harus bergaul, mereka tidak tahu bagaimana memilih teman hidup, dan kita biarkan. Yang penting pokoknya orangnya baik, orangnya sudah dapat pekerjaan, orangnya tidak neko-neko, tidak seiman, tidak apa-apa. Kenapa, saudara? Karena kita sudah tercemar pola pikir duniawi, saudara. Ya, maka John Green di dalam bukunya dikutip oleh James Emery White, dia mengatakan ada 3 kategori orang yang generasi terhilang di dalam generasi Z ini. Pertama, yaitu mereka yang memang secara total dibesarkan di dalam keluarga-keluarga yang outside organized religion. Orang-orang atau keluarga yang tidak mengenal agama. Ya, orang-orang yang memang hidupnya di dalam keluarga-keluarga yang hancur berantakan, yang tidak pernah ada suasana rohani. Kedua, ada generasi yang kehilang adalah orang-orang yang akhirnya hidupnya tidak bahagia dengan agama mereka dan kemudian meninggalkan agama tersebut. Bisa
muncul di dalam agama kekristenan sendiri. Karena tidak mengenal Allah dengan baik, anak-anak kita akhirnya tidak merasa happy menjadi orang Kristen, kemudian meninggalkan Tuhan. Dan banyak orang tua di dalam hal ini mengatakan, ya itulah pilihannya dia, tidak apa-apa, sudah dewasa. Ketiga, ini yang mengerikan, dia mengatakan adalah orang-orang yang tidak pernah terlibat di dalam agama, ya, meskipun mereka dibesarkan di dalam keluarga yang sangat religius. Tidak tertutup kemungkinan Christian ateism, keluarga-keluarga Kristen ada di dalam poin ketiga ini. Mereka dibesarkan ya di dalam satu keluarga yang religious household. Jadi yang minggu ke gereja, maksudnya seperti itu ya. Tetapi mereka ini tidak pernah mendapatkan satu pemahaman iman yang benar. Karena di dalam keluarga tersebut tidak ada suasana rohani, tidak ada kehadiran Allah. Saudara, saya kembali akan mengutipkan sebuah perkataan dari seorang Puritan, William Gurnall, The Christian in Complete Armor. William Gurnall di dalam buku ini, saudara, memberikan satu nasihat dan peringatan yang sangat cocok dengan pembicaraan kita. Dia mengatakan, apakah engkau mau, hai orang-orang Kristen, bahwa anak-anakmu ketika engkau letakkan mereka di debu ya, di atas tanah, mereka bertumbuh menjadi tanaman yang degenerate atau menjadi pokok anggur yang aneh. Jadi dia itu menganalogikan anak kita itu seperti bibit tanaman gitu loh, saudara. Apakah engkau mau, kalau engkau mau menanamkan anakmu seperti bibit itu ditanam di tanah, lalu tumbuh menjadi tanaman yang aneh, pokok anggur yang rusak, yang tidak berbuah, begitu kira-kira ya. And prove a generation that do not God, dan menjadi satu generasi yang tidak mengenal Allah. Dia mengatakan ateisme itu tidak perlu ditanam, saudara. Seperti tadi perkataan John Flavel, di dalam hati setiap manusia itu ada pemberontakan kepada Allah. Kalau tidak dimatikan, dia akan tumbuh sendiri seperti tanaman liar. You do enough to make your children such, if you do not endeavor to plant religion in their mind. Kamu akan menjadikan anak-anakmu seperti ini, ateisme itu tumbuh subur di dalam hati mereka, jika kamu tidak sungguh-sungguh melawan atau menanamkan iman yang benar di dalam pikiran mereka. Ini saudara peringatan kepada kita sebagai orang tua loh, saudara. Engkau membiarkan anakmu, tidak pernah membimbing mereka, tidak pernah mengawasi mereka, Tuhan tidak pernah hadir di dalam keluargamu, lalu engkau mengharapkan anakmu jadi orang baik. Omong kosong, saudara. Kau sedang berperang melawan ateisme di dalam hati mereka. Saudara-saudara, mungkin di antara remaja-remaja di gereja kita, berapa banyak yang menolak keberadaan Allah. Berapa banyak di antara mereka yang sungguh-sungguh mau menerima Allah di dalam hidup mereka. Ini tanda tanya loh, saudara. Ya. Jadi ini satu peringatan dari William Gurnall yang patut kita renungkan. Orang tua harus membimbing anak, mengarahkan anak, dan membawa mereka dalam satu kehidupan rohani yang baik. Yang keenam, saudara, mengapa muncul Christian ateism? Nah ini ya. Sebelumnya ada generasi Set, saya sebut ada generasi yang kaya informasi tetapi miskin di dalam hikmat, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam kerohanian. Jadi ini satu generasi yang sangat kasihan sekali, saudara. Generasi Set dibesarkan oleh banyak orang tua yang disebut dengan generasi Y, generasi di atasnya, yang juga kebanyakan adalah hidup di dalam dunia sekular luar biasa. Pengaruh dunia sudah begitu menyantol di dalam pikiran orang tua, sehingga menurun kepada generasi berikutnya. Ini jadi lingkaran setan terus nanti, saudara. Jadi ini generasi Set yang ada di dalam zaman sekarang. Yang keenam, mengapa Christian ateism muncul? Kalau tadi 1-5 saya menyoroti dari faktor jemaat, faktor keluarga. Sekarang yang keenam saya harus mengatakan ini terjadi karena hilangnya teologi dari gereja.
Saudara, kita tidak bisa menyalahkan jemaat terus-menerus 100%, saudara. Gereja hamba Tuhan ada andil di dalam menciptakan Christian ateisme ini. Loh, kok bisa? Bisa. Karena banyak gereja sekarang membuang teologi. Gereja banyak membuang doktrin. Gereja banyak membuang pengajaran dari atas mimbar. Maka jangan heran banyak jemaat tidak mengerti iman Kristen dengan beres, dengan utuh, dengan benar. Mau tidak mau, salah satu akibatnya mereka apatis, mereka anggap kekristenan ya seperti ini, tanpa mereka menyadari mereka menjadi Christian ateism. Ya, David Wells di dalam bukunya No Place for Truth, dia mengatakan, kita sekarang hidup di dalam zaman yang disebut dengan therapeutic age, zaman penyembuhan, ya zaman terapi. Yaitu apa? Memakai khotbah dipsikologikan, psychologized preaching, untuk menyembuhkan banyak orang Kristen. Kepahitan lah, apalah, macem-macem lah. Itu semua pakai khotbah, pakai ayat firman Tuhan, mimbar diisi oleh hal-hal yang kira-kira seperti ini, saudara. Sehingga, saudara perhatikan ya, saya melayani Tuhan 20 tahun lebih, saya mengamati, saudara. Banyak tema-tema khotbah di dalam gereja sudah tidak ada muatan teologi sama sekali. Nah, itu sebabnya saya akhirnya memutuskan pelayanan mandiri. Saya harus berkata di luar gereja, banyak mengajar di luar gereja, banyak mengingatkan gereja, supaya gereja kembali kepada pengajaran yang benar. Saudara-saudara lihat apa yang dikhotbahkan di dalam gereja. Ya, ketaatan, pelayanan, mengasihi, mengampuni, penyertaan Allah, pengampunan Allah. Ya terus seperti itu, bertahun-tahun muter-muter seperti itu terus, saudara. Sehingga David Wells mengatakan di dalam buku yang sama, teologi itu sekarang disappearance, menghilang dari gereja, saudara. Dan menghilangnya itu bukan berarti tiba-tiba teologi dibuang. Dia menganalogikan seperti seorang anak itu ada di dalam rumah, tetapi anak ini diabaikan, abandon oleh orang tuanya. Anaknya sih ada, tapi nggak pernah digobres, nggak pernah diurus. Nah, dia mengatakan di dalam pengertian seperti inilah teologi itu ada di dalam gereja, tetapi has been dislodged from its center, disingkirkan dari pusat kehidupan bergereja. Saudara, berapa banyak hamba Tuhan sekarang sudah tidak suka doktrin, saudara. Tidak suka teologi, alergi dengan teologi, alergi dengan doktrin. Inilah salah satu penyebab mengapa muncul banyak Christian ateism di dalam keluarga-keluarga Kristen. Karena mereka tidak mendapatkan firman Tuhan yang utuh, firman Tuhan yang dalam. Ya pikir ya kekristenan beginilah, pokoknya saya jadi orang baik ya sudahlah, pokoknya keluargaku baik-baik ya cukuplah. Tanpa mengerti siapa Allah Tritunggal, siapa Kristus, apa itu iman Kristen yang benar, mereka tidak mau tahu. Yang penting saya ke gereja. Dan gereja dan hamba Tuhan tidak pernah mengkondisikan, tidak pernah memberi makanan rohani yang cukup kepada jemaat. Saudara, inilah beberapa kesalahan gereja dan hamba Tuhan ya. Saya singkat menjadi 3 hal. Pertama, banyak hamba Tuhan dan gereja berpikir, saudara, bahwa teologi dan doktrin itu hanya untuk rohaniwan. Dan banyak gereja dan hamba Tuhan tidak usah lah khotbah doktrin, khotbah hal-hal yang dalam-dalam, hal teologi, khotbah Christian worldview, tidak usah. Itu jemaat itu tidak perlu begitu-begituan. Jemaat itu perlu yang praktis. Bagaimana mengampuni, bagaimana melayani, bagaimana mengasihi, bagaimana hidup taat. Ya terus seperti itu tok, saudara. Sehingga lama-lama doktrin itu menghilang, Allah itu menghilang. Khotbah hanya isinya bersifat nasihat dan psikologi seperti itu. Nah, ini penyebab munculnya Christian ateism. Sehingga jemaat berpikir, oh kekristenan itu ya begini tok, saudara. Kedua, kesalahan banyak gereja dan hamba Tuhan berpikir bahwa kedewasaan rohani jemaat itu bisa terjadi karena mereka sekedar rajin ke gereja atau pelayanan. Saudara, banyak hamba Tuhan dan gereja tidak sadar, seneng gerejanya rame, dan berpikir kalau jemaatnya rajin ke gereja, mereka akan tumbuh dewasa rohani secara otomatis. Belum tentu, saudara. Apa yang kita khotbahkan, saudara? Kalau salah satu yang kita khotbahkan hal-hal yang seperti tadi, sekedar nasihat-nasihat tanpa membentuk satu pemahaman rohani yang benar, ya mereka jangan harap bisa bertumbuh secara otomatis.
Mereka hanya berpikir, saya hanya jadi orang Kristen, keluarga saya bawa ke gereja, ya supaya keluarga saya diberkati Tuhan, keluarga saya baik-baik. Mungkin banyak jemaat yang berpikir seperti itu. Dan kesalahan ketiga banyak gereja dan hamba Tuhan adalah berpikir, kalau jemaatku baik-baik saja, tanda petik, artinya ya tidak ada perceraian, anak-anaknya ya baik-baik, dan seterusnya, tidak ada masalah, pekerjaan ya lancar, berarti jemaat tersebut sudah bisa mempraktekkan iman Kristen dengan benar. Keliru, saudara. Ini fenomenologi, saudara. Kita hanya melihat, oh jemaatnya baik-baik, berarti ya sudah, dia bisa mempraktekkan, dia bisa mengintegrasikan, dia bisa mengaplikasikan iman Kristen di dalam hidupnya secara benar. Belum tentu. Maka saudara, di dalam poin ke-6 ini saya mengingatkan ya, peranan mimbar gereja, hamba Tuhan itu sangat penting, luar biasa di dalam menangkal Christian ateism ini. Ingat ya, John Flavel, William Gurnall tadi mengatakan, ateism itu bibit perlawanan kepada Tuhan yang tidak perlu ditanam, muncul-muncul sendiri di dalam hati kita, saudara. Maka kalau hamba Tuhan tidak melawan ini dengan firman Tuhan, ini bisa menjadi satu bahaya di dalam kehidupan keluarga dan kehidupan gereja. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam section terakhir, bagaimana kita membangun Christian mind, mengalahkan daripada Christian ateism. Ada beberapa prinsip. Pertama, orang Kristen, entah pribadi, entah keluarga, harus memiliki prinsip non-conformity. Non-conformity ini artinya ketidakserupaan. Ini didasarkan dari nasihat Paulus Roma 12 ayat 2 yang terkenal. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, orang Kristen harus memegang prinsip ini baik-baik kalau dia tidak mau jatuh kepada Christian ateism. Karena kita dipanggil bukan menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Tadi di depan saya memberikan salah satu prinsip. Mengapa Christian ateism muncul? Karena kita mengadopsi dunia. Hedonisme, materialisme, postmodernisme, semua itu kita adopsi, kita anggap itu benar oleh banyak jemaat. Kenapa? Karena gereja tidak pernah mengajarkan kepada mereka. Saudara, gereja jangan alergi ya mengajarkan hal-hal demikian. Tidak perlulah belajar relativisme, tidak perlu belajar postmodernisme. Tapi itu ada, saudara, di dalam lingkungan kehidupan orang Kristen sehari-hari. Bagaimana jemaat bisa tahu ini salah, ini benar, kalau gereja sendiri tidak pernah mengajarkan kepada mereka. Sehingga mereka pikir ya postmodernisme ini baik, relativisme ini ya oke, materialisme baik-baik saja, yang penting pokok saya minggu ke gereja. Jadi saudara lihat, jemaat mengadopsi dunia, menjadi serupa dengan dunia. Sekali lagi, karena gereja tidak pernah mempersiapkan jemaat, tidak pernah memberitahu jemaat. Maka prinsip pertama ini penting sekali, non-conformity. Kita dipanggil bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, tapi kita dipanggil juga bukan untuk melarikan diri dari dunia. Saudara, perkataan John Stott ya di dalam bukunya Radical Disciple ini baik sekali. Escapism dan conformism itu bukan atau itu dilarang untuk kita. Escapism itu melarikan diri dari dunia. Ini kan banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok Kristen tertentu yang akhirnya mereka pergi ke gunung, hidup membiara, menjadi monastri dan sebagainya, melarikan diri dari dunia. Semua pokoknya yang berbau dunia itu berdosa, teknologi berdosa, semua hal-hal berdosa. Yang gak berdosa di atas gunung, cuma berdoa dan baca Alkitab tok. Itu bukan panggilan kita, saudara. Tapi konformisme, menyerupai dengan dunia, ini juga bukan panggilan kita. Yang betul adalah non-conformity. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Ya, jadi kita harus selalu mengingatkan diri kita setiap saat, saudara. Orang Kristen yang lalai akan hal ini, lambat laun dia pasti jadi Christian ateism. Tuhan akan terbuang dalam hidupnya. Kedua, prinsip yang harus kita ingat adalah prinsip uniqueness of Christian truth. Keunikan kebenaran di dalam iman Kristen. Banyak jemaat berpikir, apa sih Christian truth itu? Ya wis, pokoknya Kristen. Yesus, percaya Yesus, sudah begitu tok wis.
Sudah begitu toh, iya, minggu ke gereja. Orang Kristen seperti ini, saudara, hanya melihat iman Kristen itu salah satu dari sekian banyak agama di dalam dunia. Dia tidak melihat keunikan iman Kristen itu apa di dalam konsep kebenarannya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran seperti apa di dalam iman Kristen ini? Banyak orang Kristen tidak menyadarinya. Di dalam iman Kristen, kebenaran ini bukan sekedar ide pemikiran, bukan sekedar konsep, tetapi kebenaran ini adalah person, pribadi. Akulah kebenaran itu sendiri. Ini yang harus dihidupi. Ini yang membedakan iman Kristen dengan semua agama di dalam dunia ini. Setiap orang Kristen, setiap jemaat Tuhan betul-betul menyelami dan memahami prinsip ini. Saya yakin mereka tidak jadi Kristen ateisme, saudara. Inilah yang hilang di dalam banyak kehidupan orang percaya. Mereka tidak sadar apa sih uniknya iman Kristen ini dengan agama lain. Bahkan mereka mengatakan, ya sebenarnya podo ae lah. Cuma kamu sembahyang di rumah ibadahmu, saya sembahyang ya di gereja. Kamu baca kitab sucimu, aku baca Alkitab. Banyak orang Kristen berpikir seperti ini, saudara. Maka Harry Blamires di dalam bukunya tadi, Christian Mind, juga mengatakan bahwa tanda kebenaran yang harusnya dipahami secara kekristenan adalah kebenaran itu adalah supernaturally grounded, didasarkan kepada sesuatu yang bersifat supranatural, bukan berasal dari alam, bukan hasil pemikiran manusia. Itu adalah bersifat objektif, bukan subjektif. Ya, jadi subjektif itu menurut saya. Kalau saya senang ya saya terima, kalau tidak senang ya saya tolak. Itu subjektif. Tidak, kebenaran Tuhan itu objektif, mengatasi pemikiran manusia. Itu adalah revelation, pewahyuan Allah, bukan suatu construction buatan manusia atau pemikiran manusia. Ya, jadi itu adalah ditemukan bukan dari hasil pemilihan suara terbanyak kebenaran. Itu ada pemberian Allah, wahyu Allah, dan itu bersifat otoritatif. Ya, bukan sekedar masalah personal choice, pilihan pribadi. Jadi saudara, kalau kita orang Kristen, baik individu maupun keluarga, itu betul-betul membangun suatu Christian mind, mengerti tentang iman Kristen, keunikannya seperti apa, saya yakin Christian ateisme ini tidak ada di dalam kehidupan banyak keluarga Kristen, saudara. Ketiga, saya sebut sebagai prinsip heavenly mindedness. Prinsip berpikir tentang surgawi, hal-hal rohani. Saya kembali kutipkan Jeremiah Burrow di dalam bukunya tadi mengingatkan, segala pikiran yang berorientasi kepada dunia ini, apapun itu adalah adultery, perzinahan rohani, dan itu adalah penyembahan berhala, idolatry. Jadi kalau pikiran kita itu tidak difokuskan kepada Tuhan, kepada Allah, kita fokus terus kepada dunia, materi, hedonisme, bagaimana saya bisa kaya, bagaimana bisa sukses, terus kira-kira seperti itu terus, kita ini sedang berzina rohani, kita ini sedang memberhalakan sesuatu dalam hidup kita. Maka Jeremiah Burrow mengatakan, bagaimana caranya saya mengalahkan Christian ateisme? Dia memberikan salah satu nasihat yang paling penting, tetapkan Yesus Kristus bagimu dan memikirkan, merenungkan kematiannya setiap saat. Dan itu akan membuat engkau mengangkat engkau, membuang engkau terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi saudara, bagaimana cara kita mematikan Christian ateisme kita? Pikirkanlah hal-hal yang rohani, pikirkanlah tentang Allah. Seperti tadi John Flavel mengatakan, renungkan providensi Allah di dalam hidupmu. Nah, ini yang dikatakan juga Paulus ya di dalam Kolose 3:12. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kalau keluarga-keluarga Kristen ya, mulai dari orang tua bisa mengaplikasikan semua prinsip-prinsip ini dengan baik,
Saya yakin keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki Christian mind, saudara. Bukan Christian ateism. Dan inilah akhir dari materi saya. Mungkin kita sekarang bisa masuk di dalam momen tanya jawab, ya.